hatiku. Kau di pikiranku dan bawaku mendekat. Di mana kau tinggal, akan bersama. Kau di hatiku, kau di pikiranku dan bawaku mendekat. Di mana kau tinggal, ku perlu Kau Tuhan, menjamah hatiku. Ku perlu Kau Tuhan di hidupku. Hanya Engkau Tuhan mengerti hatiku. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Amin. Mari sama-sama katakan, Kau di hatiku Tuhan. Kau di hatiku, Kau di pikiranku dan bawaku mendekat. Di mana Kau tinggal, kami perlu Kau. Ku perlu Kau Tuhan, menjamah hatiku. Kami perlu Kau Tuhan. Ku perlu Kau Tuhan di hidupku. Sebab hanya Engkau saja, hanya Engkau Tuhan yang mengerti kami, mengerti hatiku. Hanya Kau Tuhan, hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Katakan sekali lagi, ku perlu Kau Tuhan. Ku perlu Kau Tuhan, menjamah hatiku. Ku perlu Kau, ku perlu Kau Tuhan di hidupku, di hidupku. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Tuhan mengerti kami, mengerti hatiku. Hanya Engkau
jamaah-Mu. Kami perlu hadir-Mu di hidup kami Tuhan. Hanya Engkau saja yang kami butuhkan. Sebab kasih-Mu cukup, kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu yang selalu menyertai hidup kami. Tiada yang lain Tuhan. Oh, Nawayashe, Nabarara Namayashe. Haleluya. Oh, Yesus. Oh, hanya Kau Tuhan yang mengerti kami. Hanya Kau Tuhan yang mengerti hati kami. Yesus, Roh Kudus, ya Engkau, Yesus, hanya Engkau, Yesus, yang kami perlu. Yesus, Kau di hidup kami, ku perlu Kau Tuhan. Menjamah hatiku, biar ini jadi pujian dari hati kami Tuhan. Ku perlu Kau Tuhan, hidupku hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Tuhan, mengerti hatiku. Hanya Engkau Tuhan yang kami perlu, yang ku perlu. Sekali lagi katakan dengan hatimu, ku perlu Kau Tuhan, ku perlu Kau Tuhan. Menjamah hatiku, ku perlu Yesus, ku perlu Kau Tuhan. Hidupku kami mau nyatakan hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, mengerti hatiku. Hanya Kau Yesus, hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Katakan hanya Engkau Yesus yang kami perlu. Hanya Engkau Yesus yang ku perlu. Sekali lagi katakan hanya Engkau Yesus yang ku perlu. Hanya Engkau Yesus yang ku perlu. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread,
and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Puji Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, kesempatan ini akan kita manfaatkan untuk meneliti kebenaran firman Tuhan, ya. Nah, untuk itu kita sama-sama berdoa supaya Roh Kudus berkenan menuntun kita untuk mencapai suatu pengertian yang lebih lagi. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, kami mohon supaya pertemuan ini dipimpin oleh Roh-Mu yang kudus, sehingga seluruh firman yang kami baca dan diuraikan ini berkenan menyentuh hati kami untuk mencapai suatu kehidupan rohani yang lebih baik. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Mari saudara-saudara, kita masuk dalam pembacaan firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Matius pasal yang ke-7. Saya bacakan ayat 12. Matius pasal 7 ayat yang ke-12, ya. Saya bacakan. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ya, saya ulangi ya saudara. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, ya, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Manusia, saudara, pada umumnya ya senang kalau orang berbuat sesuatu kebaikan kepada diri kita. Berbuat kebaikan itu kita ini disambut dengan baik. Malahan yang kita inginkan orang itu memberi pemberian yang baik kepada kita. Baik dalam bentuk materi maupun dalam bentuk moral. Ya. Di dalam pepatah bahasa Tionghoa, ya, pada itu waktu dikatakan begini pepatah itu, I suo pui u si yu ren, ya, I suo pui u si yu ren. Ini kebalikan daripada Matius pasal 7 ayat 12.
Matius 7 ayat 12 mengatakan, apa yang kamu kehendaki orang berbuat kepadamu, perbuatlah kepada orang lain. Tetapi bahasa koinnya itu dikatakan iso pui, segala sesuatu yang kamu tidak mau. Usyuren, jangan berbuat kepada orang lain, ya, kebalikannya. Tetapi tujuannya baik, ya, tujuannya baik. Nah, sekarang saya akan coba untuk menjelaskan dalam tingkat kehidupan rohani yang lebih baik, ya. Manusia hidup di dunia ini pada dasarnya, cara berpikirnya, ya, itu kepingin orang berbuat kepada kita dan kepingin kita ini dapat apa-apa, baik dalam usaha kita, terutama kepada orang yang mau berbuat kepada kita. Itu untuk saya, untuk saya, untuk saya, untuk saya. Ya. Tetapi kita kurang sekali sebaliknya. Apa yang saya bisa berbuat untuk mereka? Itu kurang sekali. Ya. Yang jelas itu semua untuk saya, untuk saya. Orang berbuat baik untuk saya. Aku bekerja untuk saya. Aku mencapai ini untuk saya. Semua untuk saya. Tetapi kurang apa yang saya bisa berbuat kepada orang lain. Oleh sebab itu di sini dikatakan segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, ya, orang berbuat kepadamu, berbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Artinya seluruh hukum Taurat itu artinya seluruh firman Tuhan. Hukum Taurat itu sebetulnya firman Tuhan. Seluruh firman Tuhan itu berkata, nek kamu kepingin orang berbuat kepadamu, kamu harus berbuat kepada mereka. Malahan ada ayat yang berkata, lebih baik memberi daripada menerima. Ya, lebih baik memberi daripada menerima. Ya, beberapa hari yang lalu saya sudah jelaskan di dalam bahasa Inggris itu dikatakan, ya, we make a living by what we get. Ya, bahasa Inggris ini berkata, saya hidup by what we get. Apa yang saya dapatkan. Dapat dari orang, dapat macam-macam. Jadi semua untuk saya. Itu membuat saya bisa hidup. Ya, memang manusia pada umumnya berpikir demikian. Tetapi sebagai orang Kristen, seperti ayat ini berkata, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Jadi kita harus berbuat juga kepada mereka. Di dalam bahasa Inggris dikatakan, we make a life by what we give. Kalau tadi, we make a living by what we get. Dapat
Tetapi firman Tuhan we make alive by what we give. Kita hidup apa yang kita dapat beri kepada orang lain. Saudara, kalau kita hanya berpikir, aku senang orang lain kasih apa kepada aku senang semua untuk aku. Saudara, tidak ada kasih. Ya? Saudara, tidak ada kasih. Jadi hidup saudara sebagai orang Kristen tidak ada kasih. Padahal Matius 22 ayat 37 sampai 39 itu dasar hidup Kristen itu harus kasihilah Allah Tuhanmu. Dan kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Itulah hukum yang pertama dan yang terutama. Jadi saudara, ya, kita sebagai orang Kristen, kita harus mempunyai kasih. Bukan hanya untuk supaya aku dapat, tidak pernah memikirkan orang lain. Hanya memikirkan diri sendiri. Lantas apa artinya kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan? Tetapi Tuhan menghendaki saudara itu mempunyai hidup kasih. Lebih baik mengasihi daripada menerima. Ya, saudara, kita berusaha oleh pimpinan Roh Kudus untuk hidup mengasihi. Apalagi mengasihi orang-orang yang memang perlu dikasihi. Ya, puji Tuhan, Tuhan memberkati saudara semua. Moga kiranya dengan renungan ini, saudara mempunyai dasar-dasar kehidupan Kristen yang kuat rohaninya. Kalau kita kuat rohaninya, kita tidak gampang diplesetkan oleh setan. Ya, kita orang Kristen, kita waduh, giat melayani bentuk apapun pelayanan gereja ini, tetapi tidak ada kasih. Hanya memikirkan diri sendiri, tidak mempunyai pikiran bahwa orang lain itu perlu saudara uluri tangan. Tidak ada. Maka itu saudara-saudara, firman Tuhan ini berkata, kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Terima kasih. Mari kita sama-sama berdoa, ya saudara. Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Oh Roh Kudus, kiranya Roh Kudus berkenan menjamah hati kami, supaya kami menjadi anak-anak-Mu, tapi kami mempunyai kehidupan kasih. Sebab kasih itu yang paling utama yang harus kami capai. Terima kasih Bapak. Biar damai sejahtera Bapak, berkat rahmat dan kasih Yesus Kristus, persekutuan oleh Roh Kudus atas saudara-saudara semua sampai Maranatha. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin.